Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera kita semua. Baik, ini adalah acara inti dari kegiatan kita pada pagi ini. Saya Hadi Latiar akan memandu, saya sebagai moderator akan memandu jalannya acara pada pagi ini. Baik, sebelum saya persilahkan Pak Pinto untuk memaparkan materinya seperti apa nanti, saya akan membacakan sedikit tentang Pak Pinto. Jadi Pak Pinto ini siapa gitu. Kemudian beliau ini bagaimana proses ininya, ketika di titik ini sampai di titik ini. Baik, karya beliau yang akan kita perbincangan pada pagi hari ini berjudul Segala yang Diisap Langit. Nah, ini adalah karya sastra, novel. Beliau yang menulis tahun 2021 Pak Mendo ya, 2021. Terbitnya 2021. Prosesnya tentu bisa lebih dari itu. Nah, beliau menyandang gelar adat Datuk Rajo Pangulu. Jadi saya sering memanggil Pak Pinto ini, beliau ini Pak Datuk juga. Ya, beliau ini menyandang gelar adat Datuk Rajo Pangulu, Datuk Pucuk, persukuan dari Minangkabau. Beliau dari Kabupaten Tanah Datar. Kalau yang sering atau pernah berkunjung ke Istana Panggaruyung pasti melewati Pak ya? Pasti melewati. Nah itu, melewati Kampung Pak Pinto ini. Nah beliau telah menerbitkan beberapa novel atau karya sastra lain. Antara lain pertama ada novel Jemput Terbawa yang terbit pada tahun 2018. Kemudian kumpulan cerita pendek berjudul Kumis Penyaring Kopi yang terbit pada tahun 2019. Di tahun 2019 juga beliau menerima residensi penulis Indonesia ke Malaka, Malaysia, yang diselenggarakan oleh Komite Buku Nasional atau KBN Kemendikbud untuk menyelesaikan draft novelnya yang berjudul Famosa Pak ya, betul. Nah, itu singkat tentang Pak Pinto. Nanti kalian bisa tanya-tanya yang lain kepada Pak Pinto. Nah, saya mau bertanya terlebih dahulu karena di sini saya melihat yang menjadi peserta itu memang mayoritas dari mahasiswa dari FIB. Saya ingin peserta yang di luar, yang selain dari FIB, tolong angkat tangannya. Baik. Ya, kurang lebih ada 7.000 ya. 7.000, kurangnya banyak. Selamat datang saya ucapkan kepada Pak Parlin. Pak Parlin, selamat datang Pak Parlin. Ya, di belakang teman-teman semua itu ada Pak Parlin. Pak Parlin dosen dosen sekaligus Ketua Prodi Desain Interior Unila. Selamat datang Pak. Mungkin boleh berkenan di depan Pak. Baik, lanjut Pak. Nah, Pak Parlin ini dosen sekaligus Kaprodi dari Desain Interior. Baik, saya mulai dengan pengantar sedikit ya, sebelum nanti Pak Pinto menjelaskan panjang lebar terkait proses kreatif dari novel yang beliau tulis. Kita ketahui bersama bahwa karya sastra adalah alat yang digunakan untuk wadah kreativitas menulis. Selain itu, karya sastra juga bisa dimaknai sebagai ruang gerak kata-kata bebas dan liar yang menampung tentang kegelisahan manusia. Kemudian, karya sastra diciptakan dari proses kreatif menulis yang digunakan sebagai alat eksistensi melalui kata-kata. Selain itu, melalui proses kreatif menulis yang akhirnya tercipta karya sastra,
manusia atau penulis bisa mengekspresikan dirinya melalui tulisan. Dengan tulisan yang dihasilkan atau diciptakan, selain bisa mengekspresikan dirinya, karya sastra yang dibentuk melalui proses kreatif menulis ini akan dinikmati masyarakat umum, dan jadi kepuasan tersendiri bagi pembacanya. Akan tetapi, dalam menciptakan karya sastra, seorang penulis memang dituntut melalui proses kreatif dalam menulis. Proses kreatif menulis yang harus dilalui juga tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Bagi penulis, khususnya penulis baru, proses kreatif menulis bisa jadi hal yang tidak mudah dan harus dilalui dengan berlatih. Nah, apa sebenarnya makna proses kreatif menulis? Nah, nanti akan lebih banyak Pak Pinto akan uraikan dan kita bahas. Kegiatan menulis adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memasukkan pesan ke pikiran alam bawah sadar manusia. Ada pendapat dari beberapa ahli atau salah satu ahli bahwa cara mempengaruhi manusia lebih efektif dilakukan melalui tulisan dibandingkan lisan. Ini kalian pikirkan sendiri. Kalau ada seorang yang menyampaikan secara lisan lebih mudah disimpan atau lebih mudah diingat atau tidak dibandingkan dengan yang tulisan. Jika melalui lisan, orang dapat menutup telinganya ataupun menghindar, cuek, acuh seperti itu. Sebaliknya, melalui tulisan, sekali tulisan itu dibaca, otak akan secara langsung, secara tidak sadar, merekam dan menangkap pesan yang disampaikan melalui tulisan itu. Dan tulisan tersebut akan mengendap di kepala pembacanya selamanya. Kemudian oleh karena itu kegiatan bincang buku pada pagi hari ini, selamat datang Pak Ustadz Juswandi dan Pak Ustadz Ridwan. Baik, izinkan saya melanjutkan. Jadi kegiatan bincang buku ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh peserta dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini untuk mungkin punya keinginan untuk menulis, kemudian untuk membaca khususnya novel yang dihasilkan atau yang ditulis oleh Pak Pinto Anugrah ini. Mungkin itu saja pengantar sedikit dari saya. Tanpa berlama-lama saya persilahkan kepada Pak Pinto untuk memaparkan. Silakan Pak Pinto. Ya, terima kasih Pak Moderator dan terima kasih saya sampaikan kepada PT Perpustakaan Unilag dan HMP Ilmu Pustaka yang telah mempercayakan kepada saya sebagai pemateri pada rangkaian Hari Kunjung Perpustakaan. Ya, Pak? Betul. Iya. Sebagaimana yang telah disinggung oleh moderator tadi tentang bagaimana proses kreatif saya, sebenarnya juga tidak jauh dari perpustakaan. Nah, sebelumnya saya minta maaf, saya tidak menampilkan slide atau infokus karena memang tidak sempat mempersiapkannya. Dalam pembicaraan ini saya akan membagi dua kelompok atau dua kategori dalam proses kreatif saya. Pertama, bagaimana proses kreatif saya sebagai menjadi seorang penulis. Kemudian yang kedua, bagaimana proses kreatif saya dalam menulis novel Segala yang di Sab Langit ini. Ini adalah Segala yang di Sab Langit ini adalah novel terbaru atau ya novel terbaru saya yang diterbitkan. Ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka, yaitu salah satu penerbit
mayor atau penerbit besar di Indonesia. Selain saya juga mungkin ada beberapa novel yang bestseller atau yang lebih booming yang kalian kenal yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Misalnya ada Laskar Pelangi, Andrea Hirata, atau novel-novelnya D. Lestari seperti itu. Nah, di Bentang Pustaka ini sebenarnya saya dikontrak jangka panjang dengan kontrak 3 judul novel. Jadi ini baru 1 judul novel yang dikeluarkan. 2 novel lagi yaitu judulnya Badrul Mustafa, Cintanya Berdenting-denting, Sayangnya Terjela-jela, yang rencananya akan diterbitkan pada akhir 2023. Kemudian satu lagi judulnya Afamosa, yang saya dikirim satu dari 5 penulis Indonesia yang dikirim ke luar negeri untuk pergi menulis saja. Kan enak kan? Tahun 2019 novel itu saya tulis di Malaka selama 2 bulan. Ya, draftnya aja dulu gitu. Dan itu bercerita memang tentang bagaimana Selat Malaka, dunia Melayu ini menjadi metropolitan pada masa lampau. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah hari ini masih atau tidak? Maksudnya masih jadi pusat dunia atau tidak, kan itu. Nah, itu yang draft Afamosa. Oke, baiklah. Mungkin saya akan memulai dengan bagaimana saya jadi seorang penulis, seperti itu. Dan itu sebenarnya juga tidak jauh dari perpustakaan. Kebetulan masa kecil saya adalah masa kecil yang sangat malang ya. Saya hidup di kampung, di desa gitu, yang jauh akses dari kota, terutama pada tahun 90-an itu. Mungkin keadaannya tidak seperti hari ini yang sudah serba digital. Nah, saya waktu kecil itu, kalau sekarang bahasanya mungkin introvert ya. Introvert, atau kalau dulu kan anak-anak itu masih main keluar rumah. Kalau sekarang kan enggak. Main keluar rumah, main kelereng, main gambar, dan lain-lain. Nah, karena tubuh saya kecil, karena saya kurus, kecil, jadi saya sering ditinggalkan teman-teman, sering ditinggalkan kawan untuk bermain seperti itu. Baik itu main peta umpet, atau main gambar, atau main kelereng. Nah, kebetulan orang tua saya punya satu ruangan di rumah yang dia setting atau dia dekor ruangan itu. Kira-kira ruangannya sebesar ruang seminar inilah, menjadi perpustakaan rumah. Jadi rumah saya itu besar, 12 kamar. Jadi ya kira-kira sebesar rektorat inilah rumah. Panjang seperti itu. Nah, jadi ada satu ruangan yang memang dia sulap menjadi perpustakaan. Dan di dalam ruangan itu, mulai dari majalah Bobo edisi perdana tahun 50-an, juga ada majalah Ananda. Saya ingat sekali majalah Ananda yang tahun 50-an juga. Sampai itu yang bacaan anak-anak, sampai yang
majalah-majalah lama, misalnya Sunting Melayu. Tahu majalah Sunting Melayu? Itu majalah pertama di Sumatera kalau tidak salah saya. Sunting Melayu itu ada di dalamnya, termasuk buku-buku lama dan termasuk peta-peta lama. Misalnya peta residen Sumatera West Coast atau lain-lain. Nah, karena saya sering tersisihkan di dunia permainan anak-anak, akhirnya saya lebih banyak waktu saya di dalam pustaka yang dibuat oleh ibu saya itu. Saya lebih suka bermain di dalamnya. Dan lambat laun, akhirnya saya jadi menyukai dunia membaca. Saya melahap semua bacaan di dalam pustaka itu. Mulai dari bacaan anak-anak pada umur saya yang masih anak-anak itu, sampai bacaan yang tidak pantas dibaca oleh anak-anak pada waktu itu. Ya, karena tidak ada yang mengawasi saya kan di dalam ruangan itu. Nah, akhirnya kemudian ya di sini yang saya sadari adalah sebenarnya kebiasaan membaca itu yang paling utama dalam proses kreatif saya. Kalau misalnya kemudian hari saya jadi penulis, mungkin itu ya semacam bonus atau semacam imbalannya mungkin. Dan saya juga pada waktu itu tidak pernah memikirkan, oh saya juga akan menjadi penulis atau apa, tidak. Tapi pada waktu itu kelaparan saya itu adalah kelaparan membaca. Sampai akhirnya bungkus gorengan pun saya baca gitu. Nah, berjalannya waktu, saya kemudian saat SMA saya sekolah di kota. Dan saya sudah jenuh dengan sekolah formal. Saya sering bolos. Ini sebenarnya tidak patut dicontoh. Tapi saya bolosnya itu bolos dari kelas itu, dari pelajaran itu ke perpustakaan sekolah. Saya lebih sering bersembunyi di perpustakaan sekolah. Dan pada akhirnya guru penjaga pustaka itu sangat-sangat dekat dan sangat-sangat akrab dengan saya, sehingga saya bisa bebas membawa pulang buku apa saja ya, dan saya memang selalu mengembalikan buku yang saya bawa itu tanpa dicatat dan tanpa dibatasi. Misalnya saya mau bawa pulang buku di perpustakaan sekolah itu 1 dus boleh saya pada waktu itu. Dan kemudian saya juga ya sebenarnya ini adalah, saya sekarang mungkin baru menyadari ini mungkin salah satu cara bijak guru pustaka itu Pak Dira. Bagaimana saya keliaran saya itu tidak masuk ke dalam hal-hal negatif gitu. Jadi di dalam pustaka itu kan sebenarnya nggak boleh ngerokok dan makan minum kan, apalagi SMA ini. Nah, supaya saya tidak kemana-mana, guru itu pura-pura tidak tahu gitu. Padahal sebenarnya dia tahu. Jadi saya membaca di dalam pustaka sekolah itu sambil merokok, saya bawa kopi gitu. Tapi guru itu pura-pura nggak tahu gitu. Dia kan meja baca itu kan ada sekatnya, pas kita aja kan seperti itu. Nah di sana itu. Nah mungkin kalau dulu saya mungkin menganggap guru ini bapak ini bodoh masa saya ngerokok atau apa nggak tahu. Tapi mungkin sekarang saya mungkin baru menyadari sebenarnya bapak ini adalah punya cara lain untuk menjaga saya gitu. Memang saya sering bercerita dengan bapak itu. Kenapa kita harus misalnya wajib mengikuti pelajaran yang tidak kita sukai seperti itu.
saya tidak begitu menyukai pelajaran kimia, tapi tetap wajib mengikuti. Saya tidak begitu menyukai pelajaran matematika, tapi tetap wajib diikuti. Akhirnya saya bolos, tapi bapak itu supaya saya bolosnya itu tidak tidak pergi keluar pagar sekolah, dan tidak ini diajak saya untuk ke pustaka. Kamu kan suka membaca, ya sudah, kalau misalnya kamu bosan dengan pelajaran itu, datang aja ke pustaka, kamu bebas membaca apa saja. Nah, akhirnya kebiasaan membaca saya ini dan kebiasaan saya dengan perpustakaan itu yang membangun itu modal awal saya untuk jadi penulis. Kemudian ya, saat tamat SMA, sebenarnya saya bukan tamat SMA sih, saya memang menempuh SMA, tapi ijazah SMA saya nggak ada. Saya ijazahnya paket C. Paket C masuk universitas. Nah, saat ingin masuk universitas, karena itu sebenarnya ancaman dari orang tua juga. Kalau kamu nggak kuliah, dicoret dari kakak. Saat masuk universitas, nah di situ baru mulai timbul keinginan saya. Saya harus melakukan apa? Gitu. Saya harus memilih jurusan apa. Saya nggak bimbel. Kalau dulu sekarang kan masuk universitas itu bimbel dulu supaya tahu arahnya gitu kan. Nah, kemudian saya mulai mencari dan mulai ingin menyadari saya ingin menulis, saya ingin belajar jadi penulis seperti itu. Nah, kemudian baru saya mulai berpikiran untuk mulai memilih jurusan yang bisa mensupport atau mendukung saya untuk jadi penulis. Nah, saat saya kuliah dan saya mulai menulis dan saya mulai bisa menghasilkan uang dari tulisan-tulisan saya itu, saya lambat laun mulai membeli buku dari honor tulisan saya itu. Dan mungkin sampai hari ini maksudnya koleksi pribadi itu mungkin sudah ribuan. Saya nggak tahu jumlahnya karena nggak pernah dihitung, dan itu bahkan tersebar di 3 tempat. Sebagian di rumah ibu saya di kampung halaman saya, sebagian masih di Kota Padang, dan sebagian di Pekanbaru. Seperti itu. Nah, kenapa saya harus membeli buku? Karena memang bagi saya untuk menulis itu ya modal utama, hal yang pertama itu adalah membaca. Sama seperti halnya dengan bagaimana saya menulis Segala Yang di Saat Langit ini. Novel ini kan adalah hasil dari pembacaan saya. Novel ini bercerita tentang pada masa Padri, yaitu pergolakan atau bentrok kaum agama dengan kaum adat. Nah, kenapa saya tulis ini? Karena selama ini bacaan-bacaan atau narasi-narasi besar tentang Padri itu kan hanya tentang kepahlawanan, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tapi dari bacaan saya menemukan sisi-sisi lain, tragedi-tragedi lain yang tidak pernah tercatat oleh sejarah. Dan itu dari
Ya, bacaan-bacaan atau narasi-narasi kecil yang saya dapat kemudian didukung oleh memori-memori kolektif para keluarga korban tragedi Padri ini. Nah, berdasarkan bacaan itu, ya timbul kegelisahan saya harus menuliskan ini. Saya ingin menulis tentang Perang Badri, tapi saya tidak ingin menulis tentang Tuanku Imam Bonjol, seperti itu. Nah, begitu juga dengan tulisan-tulisan saya yang lain. Ya, kalau misalnya kan menulis itu adalah bakat. Sebenarnya saya juga tidak percaya menulis itu bakat. Maksudnya bakat itu hanya menyokong sekian persen dari banyaknya elemen untuk menjadi seorang penulis. Tapi yang elemen paling besar itu adalah modal dalam membaca. Memang harus dekat dengan perpustakaan. Ya, pengertian perpustakaan itu kan tidak hanya satu gedung gitu. Tapi perpustakaan itu kan, literasi itu kan bisa dari mana saja kita dapatkan, seperti itu. Nah, itu modal utama yang saya punya gitu, yaitu bacaan. Nah, termasuk kemudian novel-novel atau karya-karya saya yang lain. Dan memang itu kalau dibaca memang baru mungkin bisa didapat apa istilahnya ya, feel-nya bahwa memang ini hasil dari bacaan gitu. Jadi kalau misalnya saya disuruh nulis tentang cinta-cintaan, mungkin saya nggak pandai karena memang saya nggak bakat sama sekali, seperti itu Pak Dira. Ya, mungkin itu sedikit proses kreatif saya. Salah satu sudut proses kreatif saya, bagaimana saya menulis itu memang dimulai dari membaca. Menulis itu memang dimulai dari begitu dekatnya dengan perpustakaan, begitu dekatnya dengan literasi, seperti itu. Ya, saya kembalikan dulu ke moderator, mungkin lebih jauh nanti bisa kita diskusikan. Baik, kita beri aplaus sedikit. Baik, terima kasih Pak Minto sudah sharing atau berbagi kepada kami. Itu baru baru sedikit saja dari Pak Minto. Nah, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal. Jadi novel ini sudah kami sediakan, kurang lebih ada 9. Nah, yang mungkin yang lihat ada goodie bag di situ. Nah, nanti ada door prize, teman-teman. Untuk teman-teman yang beruntung nanti akan mendapatkan door prize, goodie bag beserta isinya. Nah, salah satu isinya adalah novelnya Pak Minto. Ada 9. Nah, untuk kriteria yang mendapatkan door prize, tentu kalian harus aktif, mungkin aktif bertanya, aktif merespon, dan syarat lain lah yang saya anggap oke. Nanti si A memang layak untuk dapat door prize, dan nanti langsung saya minta untuk novelnya tanda tangan penulisnya langsung, gitu ya. Nah, kemudian novel Segala Yang di Sap Langit ini sebenarnya
2021 atau sebelum acara hari ini itu sudah sangat sering Pak Pinto ya didiskusikan, dibedah seperti itu. Awalnya kemarin memang kami ingin membedah, cuman ya sudah kita bincang saja karena saya ingin Pak Pinto itu bercerita, gitu. Maksudnya menyampaikan dari penulisnya langsung. Kalau membedah kan penulis mungkin hanya hadir saja, nanti yang pakar yang membedah seperti itu. Nah, saya pengennya Pak Pinto saya yang banyak berbicara, maksudnya banyak menyampaikan gitu. Nah, tentu jangan terlalu berharap semuanya akan dikupas, akan disampaikan oleh Pak Pinto tentang novel ini. Kalau disampaikan semua, tentu tidak laku kan gitu. Nah, gitu. Nah itu, jadi jangan berharap datang ke sini kemudian ikut, saya pengen tahu nih isinya seperti apa, kemudian alur ceritanya atau ininya seperti apa. Nah, tapi akan saya bacakan sedikit sinopsisnya. Ada di belakang sini. Saya bacakan saja. Baik. Judul bukunya adalah Segala yang Dihisap Langit. Jadi Rabi'ah itu salah satu ya tokoh utama ya. Rabi'ah ingin mematahkan mitos yang beredar selama ini bahwa garis keturunan keluarga bangsawan Minangkabau akan putus pada generasi ketujuh. Apapun siap dia lakukan demi mendapatkan anak perempuan pembawa nama keluarga, termasuk menjadi istri kelima seorang lelaki yang terkenal mampu memberikan anak perempuan. Tidak disangka penghalang utama Rabi'ah justru kakak kesayangannya namanya Mage. Setelah bergabung dengan kaum Padri dari utara, Mage mengacungkan pedangnya ke arah Rabi'ah, siap menghancurkan semua yang dimilikinya, harta, adat, keluarga, dan masa lalu. Segala yang Dihisap Langit, sebuah novel tentang pergulatan manusia di tengah ombak perubahan zaman. Tak ada yang tahu ujung jalan yang kita pilih, tak ada yang mampu menerka pengorbanan apa yang harus kita buat, semua demi bertahan hidup. Nah, lebih lengkapnya tentu harus baca. Oke, saya jujur memang belum selesai membaca. Saya sudah membaca tapi belum selesai. Tapi menarik sekali karena mungkin yang tahu sejarah bagaimana sejarah Padri seperti itu ya, mungkin ini akan menjadi sesuatu hal yang seperti yang disampaikan Pak Pinto tadi, ada sisi lain yang dibahas, yang ditulis di novel ini. Nah, cuman itu tadi, ketika misalnya kalian berharap ingin tahu isinya, tentu tidak di forum ini seperti itu. Kalau ingin tahu tentu harus baca. Nah, untuk mendapatkan ini salah satunya adalah tadi bisa nanti door prize-nya siap-siap dijemput. Nah, yang kedua bisa baca ke perpustakaan Unila, tapi terbatas. Nah, terbatas. Hanya beberapa eksemplar saja atau beberapa kopi. Bisa pinjam. Atau ada yang tahu? Beli. Nah, belinya di mana? Belinya di Shopee ya. Ya, di Shopee itu ada toko resminya Bintang Pustaka Pak ya. Jadi itu ya. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mengawali ini sesi yang pertama ini. Mungkin ada tanggapan, respon, pertanyaan atau sanggahan atau seperti apa? Silakan, bebas. Iya, saya mencatat ada satu yang tiga peserta dulu yang mungkin akan ya tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faris Siddiq dari Prodi Ilmu Perpustakaan semester Pelan-pelan, namanya siapa? Ini nama saya Muhammad Nur Faris Siddiq. Panggilannya Panggilannya Fahri. Fahri. Dari semester 3 Prodi Ilmu Perpustakaan.
Baik, saya ingin bertanya kepada Pak Pinto, apa saja tantangan Bapak selama menulis? Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, singkat, jelas, padat. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eliza, bisa dipanggil Eliza. Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan. Ingin bertanya kepada pemateri, apa saja kendala-kendala yang Bapak hadapi dalam menerbitkan buku Segala yang Dihisap oleh Langit ini? Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya dari fakultas yang berbeda ya. Penumpang ilegal, astagfirullah. Saya dari Fakultas Ekonomi. Izin Bapak pemateri mau bertanya. Tapi ini kayaknya bukan pertanyaan, lebih ke mau sharing beliau gitu. Karena saya juga hobi membaca dari kecil gitu. Jadi cerita beliau kayak hampir sama dengan saya waktu kecil. Saya dulu bahkan yang di tembok-tembok pun saya baca gitu, saking kan saya sukanya membaca gitu. Tapi kan maksudnya semua orang bisa hobi membaca, tapi tidak semua orang mampu berkreativitas atas bahan yang dia baca gitu. Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana pemateri bisa sekreativitas itu dalam mengeluarkan inspirasi lah buat orang lain gitu, supaya orang yang hobi membaca pun bisa berkreativitas. Seperti yang kita tahu, ilmu bisa terikat dari tulisan gitu. Nah itu sih. Terima kasih. Baik, yang pertama tadi Pak Fahri bertanya apa tantangan Bapak Pinto ketika menulis, bisa jadi menulis novel ini atau menulis yang lain, novel yang lain. Kemudian Bu Eliza, apa kendala ya? Hampir sama ini. Apa kendala Pak Pinto ketika menulis sampai menerbitkan kalau nggak salah tadi. Yang ketiga, Bu Fitriani dari Fakultas Ekonomi, prodi apa? Oke, prodi akuntansi. Baik, ini luar biasa sekali loh. Ini dari prodi akuntansi, tapi minat mendaftar jadi peserta bincang buku. Dan ini kan ya sebenarnya sah-sah saja, cuman agak berbeda gitu. Yang awalnya sharing kemudian bertanya bagaimana sih Pak Pinto sekreatif ini ya, gitu. Jadi ceritanya hampir sama, mungkin seperti bercermin gitu ya. Tips mungkin lebih ke tips trik Pak Pinto untuk membangun kreativitas seperti itu ya. Baik, silakan Pak Pinto. Terima kasih Pak Moderator. Mungkin saya akan menjawab dua pertanyaan awal dulu, yaitu apa tantangan saya menulis dan bagaimana kendala sampai menerbitkan buku, seperti itulah kira-kira. Sebenarnya tantangan itu pasti banyak. Cobaan hidup ini kan banyak. Nah, tantangan paling utama itu adalah diri sendiri sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengalahkan diri sendiri. Apalagi saya dengan keilmuan sastra. Maksudnya seperti ini. Di satu sisi saya sebagai seorang kreator sastra. Di satu sisi saya sebagai seorang ilmuwan atau akademisi sastra. Ini adalah dua hal yang sebenarnya sangat berbeda, dan memang ini juga menjadi kendala saya sampai titik hari ini. Saat saya sibuk di dunia akademis, saya jujur saya kesulitan untuk menulis kreatif, menulis sastra. Saat saya sibuk dengan dunia kreatif, saya kesulitan untuk di dunia akademis seperti itu, misalnya menulis makalah, paper atau jurnal ilmiah. Nah, tapi kenapa saya bisa melewatinya? Karena akhirnya saya harus jadi amuba.
Ya, maksudnya saya berlatih untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Tentu ini adalah latihan, butuh proses, butuh latihan sampai hari ini. Salah satu hal yang saya lakukan adalah hal pertama yang saya lakukan setelah bangun pagi, setelah sholat subuh itu adalah menulis. Jadi itu adalah aktivitas saya sampai jam 9 atau jam 10 misalnya. Jadi misalnya kalau ada kuliah pagi saya sering malas untuk mengikutinya ya karena itu sebenarnya. Bukan karena saya belum bangun. Nah, karena memang saya harus menulis dulu di pagi hari itu baru kemudian melakukan aktivitas lain. Tapi kalau ketika saat pagi hari saya sudah melakukan aktivitas lain, maka sampai malam pun saya nggak akan menulis. Malam atau sore jam istirahat itu sebenarnya aktivitas saya untuk membaca. Jadi saya berusaha membagi waktu seperti itu. Subuh itu sampai pagi, sampai ya anggap duha, itu adalah aktivitas saya menulis. Kemudian baru malam untuk membaca. Nah, itu tantangan untuk diri sendiri. Kemudian tantangan untuk masyarakat, maksudnya pembaca. Saya sebagai seorang penulis memang harus siap tulisan saya tidak disukai atau harus siap tulisan saya akan dicerca atau orang menghujat saya. Oh, Pito itu tidak benar, itu apa yang ditulisnya. Harus siap dengan hal tersebut. Maksudnya siap itu bukan dengan siap ilmu basi. Maksudnya ilmu basi itu basi bana, basi paka, itu bukan. Tapi siap, kita harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis, misalnya seperti itu. Misalnya seperti novel Segala yang di Saat Langit ini, banyak anggaplah kritik atau cercaan kepada saya kalau bahasanya terlalu vulgar. Bahkan penerbit pun banyak mensensor diksi-diksi atau kata-kata yang saya tulis yang akhirnya dirubah. Jadi saat versi draft dengan versi yang diterbitkan ini, mungkin yang versi yang diterbitkan ini mungkin lebih halus, walaupun masih banyak yang vulgar di dalamnya, masih banyak ini kata-kata bagi masyarakat itu kasar, vulgar, dan tidak sopan. Nah, tapi saya punya pembelaan. Saya punya pertanggungjawaban gitu. Apa pertanggungjawaban saya? Sastra itu kan ilmu. Sastra itu bukan suatu benda mati, bukan suatu artefak. Ya, termasuk bahasa di dalamnya. Nah, saya harus membaca zaman, saya harus membaca perkembangan zaman. Termasuk saya harus tahu siapa pembaca saya. Pembaca saya yaitu generasi milenial dan generasi Gen Z, kan itu Gen Z ya Pak Dira, Gen Z. Generasi yang separuh hidupnya, misalnya dia dikasih Tuhan itu hidup di atas dunia ini 65 tahun. 60 tahun itu habis dengan menekur ke HP. 5 tahun habis mengeak gitu kan. Nah, bagaimana cara untuk menyita perhatian generasi yang
hampir sepenuh hidupnya itu menekur ke HP gitu untuk membaca tulisan saya, karya saya. Saya tidak mungkin masih dengan menggunakan bahasa sastra yang umum digunakan pada zaman balai pustaka, tidak mungkin. Atau bahasa sastra yang umum dipakai pada masa Orde Baru, tidak mungkin. Karena visi sastra itu sendiri sudah berbeda zamannya. Zaman balai pustaka yang lebih ke romantik, zaman Orde Baru yang lebih pada ambiguitas, harus segala sesuatu itu harus sedikit disembunyikan dan disamarkan karena nanti jangan-jangan dianggap anarko kan itu. Nah, bagaimana dengan zaman milenial ini? Ya, zaman milenial ini adalah kan dunia digital ini adalah dunia, saya menganggapnya dunia keterbukaan, dunia tanpa batas, seperti itu. Nah, kemudian saya harus berani memilih bahasa yang tanpa batas juga. Bagaimana saya bisa menggunakan bahasa carui tanpa itu bukan sesuatu yang kasar di novel saya, misalnya seperti itu. Nah, akhirnya dengan argumen saya seperti itu, penerbit dapat menerima. Saya memang harus menemukan gaya bahasa saya sendiri. Itu pertama. Kemudian, dengan novel Segala Yang di Sab Langit ini, orang Minang banyak marah pada saya. Orang Minang banyak yang marah pada saya. Oh, nggak betul itu, Minang itu nggak seperti itu, nggak betul itu, katanya kan. Nah, kemudian saya berprinsip, kenapa kita harus selalu memuliakan budaya kita sendiri tanpa berani mengkritiknya. Nah, ini kan sebenarnya untung saja saya sebagai pemangku adat, dan itu pemangku adat yang kalangan elit pula. Kalau enggak mungkin saya udah diculik sama orang Minang dan udah dibunuh. Mungkin. Nah, tapi saya sampai hari ini masih mendengar beberapa angin-angin bahwa ada kemarahan orang Minang itu terhadap novel saya. Nah, sebenarnya itu juga salah satu strategi kreatif. Maksudnya strategi kreatif begini. Kenapa kita masih menulis apa yang sudah diketahui oleh orang lain? Kenapa kita masih menulis apa yang sudah dipahami oleh orang lain? Saya sebagai penulis jadi merasa percuma. Jadi saya berusaha menulis apa yang belum dilihat oleh orang lain, apa yang belum dipaparkan oleh orang lain. Nah, memang untuk menemukan itu butuh proses yang panjang, termasuk Segala Yang di Sab Langit ini. Segala Yang di Sab Langit ini studi atau riset saya itu 3 tahun, menulisnya hanya 6 bulan, seperti itu. Termasuk saya sampai studi dan mencari ranji atau silsilah keterhubungan Tuan Kulintau, salah satu tokoh Padri itu, dengan Kerajaan Pagaruyung. Kemudian saya juga berusaha mencari silsilah-silsilah keluarga Pagaruyung yang terlupakan atau hilang gitu, seperti itu. Nah, kenapa saya melakukan itu? Ya, karena narasi-narasi besar tentang Perang Padri yang kita terima pada hari ini kan adalah narasi kolonial, narasi Belanda. Kita mewarisi atau membaca catatan Belanda tentang Tuanku Imam Bonjol.
Jadi seolah-olah Padri itu hanya Tuanku Imam Bonjol. Padahal Padri itu adalah tragedi kemanusiaan mungkin yang paling lama di ya anggaplah di Sumatera atau Indonesia ini. Itu hampir 100 tahun. Sedangkan yang berperang dengan Belanda itu kan hanya 10 tahun kalau nggak salah saya, 10 tahun atau 13 tahun. Padahal tragedi kemanusiaannya itu hampir 100 tahun, dimulai dari 1790-an sampai 1870-an. Nah, betapa banyak keluarga yang hilang dan betapa banyak pergantian, berapa generasi itu pergantian 100 tahun, anggaplah 3 generasi. Nah, itu yang saya kritik, kalau sebenarnya orang Minang hari ini adalah orang Minang yang baru seperti itu dan mereka nggak terima misalnya. Nah, mungkin hal-hal seperti itulah. Ya, kalau lebih detailnya mungkin bisa dibaca di novel saya. Kemudian, ya, bagaimana cara atau kendala menerbitkan buku? Saya sampai ke penerbit mayor seperti ini tentu bukan satu hal yang tiba-tiba saja. Saya mulai menulis itu kan tahun 2005, dari tahun 2005. Baru kemudian saya bisa menembus bentang itu. Sebenarnya novel ini akan diterbitkan tahun 2020, tapi gara-gara kemudian tiba-tiba COVID, akhirnya diundur 1 tahun. Baru bisa tembus, anggaplah tembus bentang itu 2020 gitu. Jadi ada 15 tahun proses, dan ya sebenarnya yang dibacakan tadi itu kan baru karya tunggal saya. Kalau misalnya karya antologi selama rentang 15 tahun itu ya sudah banyak, tapi juga saya juga sudah tidak hafal lagi semuanya. Nah, tentu sebagai seorang penulis, di satu sisi kita harus punya brand sendiri sebagai seorang penulis, dan di satu sisi kita juga butuh proses. Memang ada orang yang prosesnya cepat dan ada yang lambat. Saya salah satu yang lambat sebenarnya, tapi di satu sisi kadang dibilang cepat juga. Misalnya saya semester 6 kuliah udah tembus Kompas karya saya. Semester 7 tembus Koran Tempo misalnya, seperti itu. Nah, itu kan di sisi itu cepat. Tahun 2010 semester 14 saya kuliah 1 sampai 14 semester. Semester 14 saya sudah dapat penghargaan dari Kemenpora, waktu itu Andi Malarangeng. Jadi penulis muda terbaik Indonesia waktu itu 2010. Nah, di sisi penghargaan mungkin saya cepat dapatnya, tapi di sisi menerbitkan karya saya lambat. Termasuk saya sebenarnya sudah ada keinginan menulis novel itu sudah sejak tahun 2007, tapi baru terrealisasi 10 tahun kemudian, 2017 selesai novel pertama saya. 2018 diterbitkan oleh Buku Mojo, yaitu Jemput Terbawa. Nah, saya butuh waktu 10 tahun loh, 10 tahun untuk menerbitkan satu novel. Nah, apakah selama itu saya tidak ada menulis lain? Ya ada, saya juga menulis naskah drama. Tahun 2006 lah awalnya saya sudah mendapatkan, waktu itu saya masih mahasiswa di Padang,
saya sudah mendapatkan sudah jadi pemenang naskah drama di Dewan Kesenian Riau Pekanbaru waktu itu. Semester berapa itu waktu itu saya? Semester 6 kalau nggak salah. Tahun 2007 saya jadi pemenangnya, 2 tahun berturut-turut. Kemudian saya tidak boleh ikut lagi. Sampai yang sekarang kan lagi ada pembukaan juga, Awi yang panitia kan. Boleh saya ikut, Wi? Mana Wi? Nah, kemudian baru tahun 2017, 10 tahun kemudian baru saya dapat penghargaan naskah drama dari Kemendikbud, penghargaan tertingginya. Nah, termasuk dengan novel ini. 2021 yang diumumkan Januari 2022 kemarin, Segala yang di Sab Langit ini mendapat nominasi tiga terbaik dari Kusala Sastra Katulistiwa. Itu penghargaan sastra paling prestisius di Indonesia. Sebenarnya prestisiusnya karena hadiahnya sebenarnya. Nah, kemudian terakhir kemarin saya juga dikontak oleh Kemendikbud kalau Segala yang di Sab Langit ini masuk nominasi atau kategori Anugerah Sastra Indonesia tahun 2022 ini, tapi belum diumumkan. Biasanya pengumumannya itu Oktober saat bulan bahasa. Dalam forum ini kan banyak berapa kepala ini, tolong doakan supaya Segala yang di Sab Langit dapat Anugerah Sastra 2022 ini. Amin. Biar doanya dijabah kan. Nah, ya mungkin bagaimana kreativitas saya dalam menulis. Ya, sebenarnya menjadi seorang penulis itu adalah menjadi seorang yang harus berani berani keluar dari rel seperti itu. Ibaratnya sebuah kereta api kan selalu berjalan di relnya, di rel yang sudah ada. Nah, jadi seorang penulis itu sebenarnya harus berani keluar dari rel. Tapi keluar dari rel itu ya dengan ukuran yang positif. Maksudnya keluar dari rel itu saya harus berani menceritakan apa atau suatu hal yang selama ini dianggap orang tidak, ya katanya sastra itu kan estetika diutamakan, misalnya keindahan diutamakan, ini termasuk dalam bahasa ini dan lain. Nah, saya berani untuk mematahkan itu misalnya. Kemudian juga dalam memilih tema, saya berani untuk tidak menulis cinta-cintaan misalnya. Perkenalkan dulu, nama saya Musa Wirwan. Saya semester 3 di 2011. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Pintu, dengan novelnya Segala yang di Sab Langit. Di dalam teori sosiologi sastra, lebih dekatnya ke sosiologi pengarang, bahwasannya isi dari Segala yang diisap oleh langit ini pergolakan antara kaum adat dan kaum agama. Yang pertama, saya meminta penjelasan dari Pak Pinto secara harfiahnya segala yang diisap langit itu apa? Itu yang pertama. Karena saya melihat mengapa segala
yang diangkut langit atau segala yang disedot oleh langit. Yang kedua, saya melihatnya ada pergolakan antara kaum adat dan kaum agama karena tidak bisa diselesaikan di bumi. Itu pikiran liar saya, maka ia harus diisap atau diangkat ke langit. Jadi harus ada pengadilan langit gitu. Yang ketiganya, karena setting atau lokasi kejadian ini adalah di Sumatera Barat, Pak Pinto orang Sumatera Barat, dan juga saya mengetahui sedikit bahwasanya Pak Pinto ini pernah bermain film salah satu aktor di Perang Padri. Itu nanti biar Pak Pinto yang menjawab. Dan yang ingin saya tanyakan terakhir itu, apakah Pak Pinto ini punya sisilah dari salah satu pelaku Perang Padri? Karena saya melihat sepertinya Pak Pinto ini punya kedekatan, mungkin ada tokoh-tokoh di Perang Padri itu, mungkin ada sisilah dari keluarganya. Karena kalau saya lihat settingnya itu di Sumatera Barat, dan Pak Pinto juga telah melakukan selama 3 tahun ya penelitiannya untuk referensi buku ini, dan juga beliau pernah bermain di sebuah karya Perang Padri itu. Mungkin itu Pak Moderator, Pak Dira, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Dwi Rahmadani dari Ilmu Perpustakaan semester 3. Di sini saya mau bertanya, apa sih latar belakangnya Bapak mengangkat judul segala yang dihisap dari langit ini? Sedangkan kalau dilihat dari sinopsisnya itu kan tentang si Rabiah yang ingin mematahkan mitos untuk bahwa garis keturunan keluarga bangsa Minangkabau itu akan putus pada generasi ke-7, di mana yang dia berakhir si Mage mengacungkan pedang ke arah Rubiah. Dan apa motivasi terbesar Bapak hingga bisa menulis beberapa buku? Karena saya sudah pernah mencoba untuk menulis, namun berhenti karena nggak memiliki ide dan nggak memiliki motivasi yang bisa menyemangati diri saya sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kasfil Aziz dari semester 3. Ingin bertanya, bagaimana sih Bapak bisa menjiwai untuk menulis buku novel segala yang dihisap langit? Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi kedua ada 3 penanya, tapi pertanyaannya kurang lebih ada 5 ya. Pertanyaan dari Pak Musyawir tadi ada 3, Pak Pinto. Yang pertama saya coba bacakan, mungkin kalau ada yang kurang nanti koreksi ya Pak Sawir. Yang pertama pertanyaannya adalah harfiah dari segala yang dihisap langit atau maknanya itu apa sebenarnya gitu. Kemudian yang kedua, jadi tadi Pak Musawir menyampaikan bahwa di novelnya Pak Pinto itu mengangkat tentang masalah atau pergolakan yang terjadi di bumi seperti itu. Kemudian tidak bisa sampai berlarut-larut, kemudian tidak bisa diselesaikan di bumi juga gitu, sampai akhirnya diselesaikan atau diadili oleh langit. Nah itu gimana? Seperti apa tanggapan Pak Pinto kan gitu. Baik, yang ketiga terkait setting atau latar novel ini adalah di Sumatera Barat. Pertanyaannya adalah apakah Pak Pinto itu ada silsilah atau masuk dalam ranji salah satu tokoh dari Perang Padri, betul? Ya, seperti itu Pak Pinto. Itu ada 3 dari Pak Musawir. Kemudian pertanyaan keempat dari Fitria tadi, apa latar belakang Pak Pinto mengangkat judul novel
ini, segala yang dihisap langit. Motivasinya apa sih? Motivasi terbesarnya gitu, atau motivasi terbesar ketika menulis gitu. Sehingga karena si Fitria ini sudah mencoba menulis atau berusaha menulis tapi kehilangan ide dan lain sebagainya gitu. Butuh motivasi kayaknya Pak. Atau motivator. Ya. Baik, yang ketiga, pertanyaan dari Kaswil, bagaimana Bapak menjiwai dalam menulis novel segala yang dihisap langit? Baik, itu Pak Pinto, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin apa yang ditanyakan Fitria tadi kurang lebih hampir sama dengan pertanyaan pertama Sawir, yaitu makna harfiah dari segala yang dihisap langit. Ya, yang saya pahami, bumi ini punya siklus membersihkan diri sendiri seperti itu. Tapi kan sebenarnya kita nggak tahu kapan siklusnya terjadi. Namun ya, yang saya ketahui yang umum terjadi, terutama dalam ranah kebudayaan Minang, biasanya ranji atau silsilah datuk itu hanya sampai 7 silsilah, kemudian ke atasnya hilang. Salah satu saya menghitung salah satu momen hilangnya itu ya pada saat peristiwa Padri yang 100 tahun ini, seperti itu. Nah, ada lebih dari 7, tapi itu tidak seberapa. Itu yang saya temukan. Nah, kemudian saya juga menganggap ada perubahan zaman dan ada masa ambang perubahan zaman tersebut. Nah, ambang perubahan zaman inilah yang kemudian saya metaforkan menjadi segala yang dihisap langit. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sawir tadi, saya menangkap maknanya seperti itu. Nah, saya setuju, kurang lebih memang seperti itu yang ingin saya capai pada pembaca saya, yaitu segala sesuatu itu pasti diambil lagi oleh Tuhan, kemudian dihisapnya lagi, kemudian ya kita metafor dihisap langit, kemudian dimunculkan sesuatu yang ditumbuhkan, sesuatu yang baru dari bumi, seperti itu. Jadi misalnya kalau ada sequel segala yang dihisap langit ini, mungkin sequelnya segala yang tumbuh dari bumi, ya, itu. Kemudian bagaimana saya menjiwai dan kemudian latar saya sebagai di Sumbar atau Minangkabau. Ya, di satu sisi di luar bagaimana proses saya menulis, saya lahir dari dua kubu Padri. Ibu saya berasal dari keluarga aristokrat Minang. Bapak saya berasal dari keluarga ulama Minangkabau, dari tarekat Naksabandia. Nenek moyang papa saya itu yaitu Syekh Sabir Babululida, salah satu tokoh Padri. Nenek moyang mama saya itu yaitu Datuk Raja Panghulu yang saya sandang sekarang,
salah satu datuk atau kaum adat yang membelot jadi padri, yang akhirnya membakar rumah gadangnya sendiri. Jadi di satu sisi, walaupun di cerita tidak sama persis, tapi di satu sisi narasi yang saya ceritakan adalah sebenarnya narasi keluarga seperti itu. Jadi rumah gadang saya itu dibakar pada masa padri oleh Datuk Raja Panghulu sendiri, yaitu Datuk Raja Panghulu 7 generasi di atas saya. Nah, karena saya lahir dari 2 percampuran darah yang kontras itu, mungkin ya itu sebenarnya modal secara tidak langsung untuk saya menuliskannya. Saya begitu penasaran, begitu ingin mencari tahu. Saya kemudian menelusuri literasi keluarga saya, dan memang banyak hal-hal yang sangat mengejutkan. Mungkin nanti juga ada salah satu peristiwa yang akan saya tuliskan juga dalam novel seperti itu. Nah, satu hal yang saya berpikir, kalau memang dari 2 latar yang sangat berbeda ini, kenapa ibu saya bisa menikah dengan bapak saya ini? Nah, tapi mungkin itu juga rencana Tuhan mungkin untuk melahirkan seorang anak yang bisa menuliskan masa lalu keluarganya, misalnya seperti itu. Namun di sisi lain tentu saya bernegosiasi sebagai seorang penyandang gelar adat. Saya harus meruntuhkan ego saya sebagai seorang datuk seperti itu. Kemudian bagaimana menulis itu bisa selesai dan memotivasi ya. Siapa itu? Ya, Fitria. Ya, seperti itu. Ya. Kalau bagi saya pribadi, sebelum saya menuliskan sesuatu yang ingin saya tuliskan, saya belum tenang. Pasti saya gelisah. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana menulis sehingga sebaik dan sebagus yang kita baca ini. Sebenarnya kan itu yang sudah hasil dari proses yang panjang. Yang di tangan pembaca itu kan suatu hal yang hasil dari proses yang panjang. Misalnya dalam novel ini, yang pertama saya tulis bukan bab 1 novel ini, tapi bab 9-nya kalau nggak salah. Yang pertama saya tulis bab 9, kemudian yang kedua saya tulis itu baru bab 2, kemudian bab 1, dan terakhir yang saya tulis itu bab 5 kalau nggak salah saya. Nah, ini dalam artian apa? Narasi yang bagus itu kan nanti untuk pembaca. Jadi saat proses saya menulis, apa yang melintas di pikiran saya, apa yang ingin saya tulis waktu itu, ya tulis saja dulu. Walaupun itu belum nyambung, walaupun itu belum menjadi narasi yang utuh sebagai sebuah novel. Nah, untuk urusan memadukannya, membangunnya menjadi sebuah narasi yang utuh, itu adalah urusan terakhir bagi saya. Setelah rasanya semua ide ini sudah tertulis, sudah saya narasikan, baru saya susun. Dan saya juga harus tega untuk menghapusnya. Jadi dalam novel ini, mungkin
draftnya itu ada sekitar 50 halaman yang saya hapus, dan memang harus tega. Istilahnya harus tega membunuh anak sendiri, kan itu istilahnya. Saya delete, kontrol blok, kontrol D. Nah, memang harus tega saya mendelete-nya. Kenapa? Kalau nggak saya delete ya masih mengganggu seperti itu. Nah, itu proses-proses yang harus saya lalui. Belum lagi dengan proses editor. Kalau sudah dengan penerbit mayor atau penerbit profesional, itu begitu banyak nanti catatan-catatan editor untuk memperbaikinya. Ada yang bisa kita berterima, ada yang tidak. Nah, bagaimana caranya dengan yang tidak? Tentu kita sebagai seorang penulis punya ego, kan? Punya ego, kenapa tulisan saya diubah arahnya oleh editor seperti itu. Nah, itu gunanya kita diskusi dengan editor. Komunikasi itu harus berjalan baik dengan editor. Harus disampaikan gini, saya maksud saya ini. Akhirnya ya sudah, kalau begitu pertajam arahnya ke sana, misalnya seperti itu. Dalam novel Segala yang di Saat Langit ini mungkin ada sekitar 6 bulan proses dengan editor itu, karena memang jarak jauh. Editor saya di Jogja, saya di Pekanbaru, dan itu berbalas-balas email, bahkan sampai kayak orang pacaran yang berantem gitu. Nah, ya seperti itulah. Ada yang belum terjawab? Ada? Apa Pak? Bagaimana Bapak menjiwai? Oh, menjiwai. Ya, bagaimana saya bisa menjiwai karya-karya saya seperti itu? Ini pertanyaannya berat juga ini. Bagaimana? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sebelum ide yang saya tulis itu menjadi sebuah tulisan atau saya eksekusi dalam menulis, ya saya sebenarnya melakukan riset atau studi yang lebih panjang daripada proses menulis itu. Segala yang di Saat Langit ini saya butuh waktu 3 tahun. 3 tahun untuk riset atau studinya, mengumpulkan apa yang ingin saya tulis. Nah, mungkin dalam 3 tahun itu tentu lambat laun itu sudah meresap di pikiran saya, di tubuh saya, di jiwa saya, sehingga memang kemudian harus saya tulis seperti itu. Makanya kemudian saya, ya itu mungkin kenapa saya menjadi penulis yang lambat. Maksudnya seperti ini. Penulis-penulis novel yang lain, misalnya kayak De Lestari atau Andrea Hirata misalnya, itu bisa dalam 1 tahun itu bisa dia menulis 2 atau 3 novel. Nah, saya dalam 3 tahun hanya bisa menulis 1 novel. Nah, misalnya dengan Bentang Pustaka ini, saya kontrak 3 novel. Itu dalam jangka waktu 5 tahun. Entah sanggup saya melakukannya, entah enggak. Padahal DP-nya udah dikasih. DP-nya 1 rumah loh. Enak kan jadi penulis ini. 1 rumah tipe 36. Nah, kemarin ya ini baru kemarin saya di WA oleh editor saya, sudah sampai di mana progresnya Badrul Mustafa, cintanya berdenting-denting, sayangnya terjela-jelain. Kemudian saya sampaikan kalau progres menulisnya belum ada, saya baru memikirkan akan merubah nama tokoh utamanya. Tokoh utamanya kan Badrul Mustafa, dan itu sudah dipakai
teman saya menjadi judul buku puisinya Badrul Mustafa. Nah, saya ingin mengubahnya dan dia editor saya menanyakan diubah jadi apa? Ada dua pilihan, saya bilang kan. Pertama Jangtronot. Jangtronot itu namanya lebih bernapaskan Minang. Kemudian bandot badan didot tunggu. Aduh, pengaruh. Bandot bandodolit dodolidot. Nah, kemudian ya yang namanya editor dan namanya penerbit tentu dia juga punya sisi marketingnya kan. Gini, jangan putuskan dulu. Nanti gimana kalau kita lempar ke pembaca Bentang Pustaka, nanti kita posting di akun Bentang Pustaka. Jadi kita voting siapa, tapi konsekuensinya pilihan terbanyak itu memang harus Datuk pakai, kata editor saya kan. Oh ya udah, saya setuju, saya manggut aja, saya bilang kayak gitu. Nah ya begitulah saya proses-proses yang harus dijalani. Oke, Pak Dira. Baik, terima kasih Pak Binto atas responnya. Nah, dari tanggapan atau respon Pak Binto tadi, mungkin ada yang mau menanggapi lagi karena sesinya udah habis nih. Oke, sepertinya tidak ada, sudah tidak sabar lagi mungkin, entah apa yang ini ya, tidak sabar ngapain. Baik, menarik sekali. Jadi apa yang kita diskusikan hari ini itu sebenarnya banyak sekali hal yang bisa diambil seperti itu untuk saya pribadi terutama atau teman-teman semua gitu. Karena waktu juga yang akan membatasi kita yang sekarang menjelang pukul 11, saya akan menyampaikan sedikit simpulan atau beberapa hal hasil dari apa yang kita diskusikan hari ini terkait modal dalam menulis tadi. Jadi karena Pak Binto tadi lebih banyak menjelaskan atau memaparkan proses kreatif beliau ketika menulis novel ini. Jadi yang disampaikan beliau tadi di awal bahwa bagaimana menjadi penulis, kemudian bagaimana beliau menulis novel. Nah, ada beberapa yang sudah saya catat terkait bagaimana beliau menjadi penulis dan bagaimana beliau menulis. Yang pertama adalah beliau menulis itu tidak tiba-tiba datang ya. Beliau menjadi penulis itu tidak tiba-tiba datang tiba-tiba atau mendadak seperti itu, tapi melalui proses yang panjang, mulai dari masa kecil tadi sudah dijelaskan beliau di rumahnya disediakan ada ruangan atau saya menyebutnya adalah perpustakaan keluarga seperti itu yang isinya adalah bacaan-bacaan apapun itu dilahap oleh Pak Binto. Kemudian ketika masa sekolah juga beliau mempunyai kebiasaan yang mungkin saya menyebutnya unik ya, karena saya sendiri waktu SMA itu bisa dihitung
pelajari ketika sekolah SD, SMP, SMA, apalagi SD waktu itu berkunjung ke perpustakaan. Bahkan SD waktu itu pun saya tidak ada perpustakaannya gitu. Dan beliau waktu itu masa sekolah, khususnya waktu SMA itu bolos keluar kelas itu untuk berkunjung atau datang ke perpustakaan, membaca ke perpustakaan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana beliau menulis seperti itu ya. Beliau menulis itu beliau menulis itu jadi ada beberapa hal yang menjadi modal ya beliau menulis. Jadi ini tadi respon juga yang dari Pak Fahri gitu ya. Beliau bisa mengalahkan diri sendiri. Nah, artinya itu juga sekaligus tantangan bagi beliau mengalahkan diri sendiri ya. Beliau tadi bercerita bahwa ada dua kutub yang berbeda, ada sastrawan dan akademisi. Nah, beliau di posisi itu. Jadi dua peran ini yang sedang dijalankan Pak Pinto. Beliau ini dosen di sastra daerah atau dosen sastra seperti itu, juga sebagai sastrawan atau penulis karya sastra seperti itu. Nah, kemudian tantangan yang kedua adalah tantangan di masyarakat. Jadi di masyarakat atau pembaca itu ada pro kontra terkait apa yang beliau tulis atau menjadi karya beliau gitu. Kemudian dari suku beliau sendiri pun dari Minang seperti itu juga ada pro kontra seperti itu. Kemudian itu. Nah, kata kunci yang saya dapat dari apa yang disampaikan Pak Pinto adalah yang pertama adalah membaca. Itu kata kunci pertama. Jadi kata kunci yang pertama adalah membaca. Jadi membaca itu sangat apa ya, berpengaruh terhadap apa yang Pak Pinto hasilkan sekarang atau yang kita bisa saksikan sekarang, karya yang dihasilkan. Jadi dari proses membaca itulah beliau bisa punya karya seperti itu. Kemudian kata kunci kedua adalah perpustakaan. Jadi peran perpustakaan itu juga ada gitu. Perpustakaan ya dalam hal ini perpustakaan keluarga ya. Saya menyebutnya perpustakaan keluarga. Kemudian perpustakaan sekolah tadi. Dan beliau juga menyebut perpustakaan itu tidak hanya terbatas sebuah ruangan atau sebuah gedung atau fisik yang bisa kita lihat, tapi perpustakaan juga apalagi di zaman sekarang perpustakaan itu juga tidak terlihat, atau perpustakaan maya, perpustakaan digital seperti itu. Karena koleksi sekarang, buku-buku sekarang itu tidak hanya diterbitkan secara tercetak tapi juga versi digital seperti itu. Nah, jadi kata kunci kedua adalah perpustakaan. Kata kunci yang ketiga adalah menulis. Jadi dari hasil membaca tadi, kemudian bacaan yang bersumber dari perpustakaan tentunya. Kemudian beliau juga membeli juga tadi sumber-sumber bacaan. Beliau juga menulis. Jadi menulis ini juga tidak serta-merta tulisan pertama itu langsung bagus ya Pak Pinto ya. Tidak, tapi menulis terus sehingga sampai menulis itu jadi kecanduan dari hal positif tentunya. Nah, minat kita apa? Jadi kita minatnya di bidang apa, atau minatnya subjek apa? Minatnya itu minatnya apa dulu? Kalau Pak Pinto tentu tadi minat atau keinginannya adalah menulis karya sastra. Ya, kayak karya sastra itu banyak sekali, bisa novel, cerpen dan lain sebagainya. Kebetulan Pak Pinto adalah menulis yang hari ini kita bahas adalah novel Segala yang Dihisap Langit. Nah, yang terakhir itu adalah literasi. Jadi literasi itu sudah mencakup semuanya. Jadi literasi itu adalah
akhirnya adalah kemampuan seseorang terhadap membaca, menulis, kemudian sampai akhirnya capaian tertinggi dari tingkat literasi itu adalah kita bisa menghasilkan karya. Itu capaian paling tinggi sebuah literasi, kemampuan literasi itu adalah kita bisa menghasilkan karya. Jadi kalau kita belajar atau mempelajari literasi itu mulai dari baca tulis, kemudian seseorang tahu kebutuhan informasinya, kemudian tahu cara mendapatkan informasi, kemudian tahu cara mengidentifikasi mana informasi yang valid atau tidak, bagaimana mengolah informasi yang didapat. Nah, itu proses itu sudah dilakukan sama Pak Pinto sampai akhirnya beliau menghasilkan karya. Artinya Pak Pinto ini walaupun karya yang dihasilkan adalah sebuah novel atau karya sastra, tapi beliau juga melakukan sebuah riset, studi atau penelitian. Jadi jangan novel, menulis cerpen novel itu kan gampang, ngarang bebas, enggak. Tapi proses membaca, proses penelitian itu tetap ada. Ya seperti yang disampaikan di awal Pak Pinto, beliau membaca dan tidak lepas dari peran perpustakaan, bahan bacaan, kemudian studi, riset, akhirnya dapatlah karya. Seperti itu Pak Pinto ya. Nah seperti itu. Jadi teman-teman semua jangan terus menyepelekan karya sastra itu simple, gampang, mudah, enggak. Tapi juga ada metode, ada proses, ada kegiatan ilmiahnya juga, penelitian di situ. Cuman yang membedakan adalah yang kalau karya sastra tentu gaya bahasa yang digunakan, kemudian ininya tentu sastra yang digunakan. Kalau metodologi ilmiah yang menghasilkan karya ilmiah itu beda lagi. Itu ranahnya ya teman-teman nanti mungkin di akhir kuliah, di akhir studi itu menyelesaikan skripsi. Nah seperti itu. Itu kata kunci yang bisa saya sampaikan. Nah selanjutnya, karena tadi saya sudah menjanjikan ada door prize, oke, sebelum saya sampaikan, kita beri aplaus dulu untuk pemateri kita pada hari ini. Karena sudah jam 11 dan saya tadi sudah menjanjikan ada door prize, saya akan membacakan nama-nama yang berhak mendapatkan door prize. Yang pertama adalah jeng jeng jeng. Sesi pertama tadi ada 3 penanya, ketiga-tiganya dapat. Ada Pak Fahri, Bu Eliza, Fitriani. Kemudian sesi kedua tadi juga ada 3 penanya, ketiga-tiganya dapat. Ada Pak Musawir, ada Fitria semester 3 IP dan Kaswir. Nah berarti ada 3 lagi kan yang belum? Nah, kan ada 9. Baik, dari ketiga itu saya ambil 1. Coba yang absen paling pertama tadi siapa peserta paling pertama? Absen 2. Tolong ambil panitia. Atau yang merasa absen pertama sebagai peserta? Rara. Untuk lebih validnya kita lihat absennya. Absennya campur, Pak. Hah? Menurut aku, Pak. Libur nama. Oh gitu ya? Oke. Jadi gimana ya? Absen pertama itu lempar aku aja siapa yang yang dari fakultas selain ekonomi udah dapat tadi. Dari fakultas lain mungkin yang ikut Fasilkom, yang dari Fasilkom berapa? 1, 2. Banyak Fasilkom ini. Baik, Fasilkom banyak. Prodinya sama? Prodinya sama? Sama ya, gimana ya? Gini aja, yang dari Fasilkom perwakilan aja saya berikan 1 door prize. Ya. Nanti silakan maju ke depan yang mewakili. Ya. Nah, sesama Fasilkom gitu. Bagaimana ya? Oke, 2 lagi berarti. 2 lagi. Oke,
Ya, yang kedua terakhir, maksudnya 2 lagi kan, panitia satu. Saya Pak. Kan tadi sudah dapat. Yang dari panitia siapa ya? Coba panitianya angkat tangan yang panitia. Jeng. Oke. Yang dapat adalah pembawa acara. Terus yang terakhir saya serahkan ke Pak Pinto nih. Siapa kira-kira Pak Pinto yang dapat? Panitia udah dapat tadi Pak Pinto. Panitia perwakilan dari udah dapat. Atau yang bisa nembak umur saya. Siapa yang bisa menembak umur saya, itu yang dapat. Yang sudah dapat door prize tadi nggak boleh dapat lagi. Oke. Ya silakan. Yang angkat tangan. Berapa umurnya Pak Pinto? 40-41 gitu Pak, antara 40. Nggak boleh antara. Nanti antara 20 sampai 40. Hah? 40. 40. Oke. Yang lain. Nah, kita batasi 5 lah. Berapa? 29. Catat dulu. 37 Pak. 30. Satu lagi. Ada yang jawab 18? Hah? Berapa? 36. Oke, stop. 5. Jadi ada 5 jawaban nih Pak Pinto. Umur Pak Pinto yang pertama 40. Ada 29, 37, 30 dan 36. Untung nggak ada yang jawab 18 ini. Oke. Nah, kira-kira yang benar yang mana Pak Pinto? Yang tengah. 37. Oke, yang jawab 37. Yang 37 tadi siapa jawab? Siapa namanya? Rio. Dari Oke, baik Rio lagi beruntung hari ini. Baik, yang saya sebut tadi yang mendapat door prize, silakan maju ke depan, akan diserahkan door prize-nya. Saya ulangi tadi ada Fahri, Eliza, Fitriani, kemudian Pak Musawir, Fitria, Kaswir, kemudian perwakilan dari Fasilkom 1, MC, kemudian Rio. Baik.